Oh ya, Pak Paul, saya mau tanya Pak Paul, Ya. berhubungan dengan kejadian akhir-akhir ini, yang saya mau tanyakan itu tentang kemunculan antikris di akhir zaman sesuai dengan nubuatan Tuhan Yesus bahwa ketika kamu melihat bahwa pembinasa keji itu ada di Yerusalem, menduduki bait Allah, itulah salah satu tanda akhir zaman. Pertanyaan saya begini Pak Paul, kan untuk radikalisme dan tindakan kekerasan terhadap umat Kristen itu kan sudah terjadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Yang menganiaya orang Kristen itu kan termasuk Saulus dan ya Yahudi garis keras. Dan di zaman yang akhir ini kan yang mengambil peran itu ya Islam radikal. Kira-kira yang menjadi pertanyaan saya Pak Paul, apakah suatu saat nanti kedua radikal agama ini akan bersatu menjadi kekuatan besar untuk menjadi penganiaya Kristus. Karena kalau sampai sekarang ini kan orang-orang Yahudi yang garis keras itu yang belum mengenal Kristus, mereka sangat membenci kekristenan juga. Sama seperti orang-orang radikal ini. Sehingga orang Kristen selalu menjadi sasaran penganiayaan mereka. Kira-kira indikasinya ada kira-kira itu Pak Paul, karena pemerintahan Trump kan sudah memfasilitasi untuk kerjasama dengan negara-negara Arab, dan negara-negara Arab sekarang berbondong-bondong untuk melakukan hubungan diplomatik dengan bangsa Israel. Otomatis orang-orang negara-negara Arab itu akan membangun kedutaan mereka di Yerusalem. Dan ini yang menurut saya ada hubungannya dengan nubuatan Kristus itu, pembinasa keji akan ada di Yerusalem. Kira-kira ada hubungannya tidak Pak Itu Paul? di layar Anda itu saya kasih ayatnya itu ya, Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya, maka orang-orang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan seterusnya. Ini nubuatan ini sudah terjadi di zamannya Caligula ya. Kaisar Caligula itu ada di zamannya para rasul ya. Caligula, terus saya lupa penggantinya Caligula, terus Nero. Mereka ini ada di zaman para rasul terakhir Nero. Para rasul banyak yang mati di zaman Nero, tetapi di zaman Caligula ini menaruh patung kepalanya di tengah-tengah bait suci. Ini ya. Nah, itu ditaruh di tengah bait suci. Dan para rasul langsung ingat, ketika pembinasa keji berdiri di tempat kudus, perlu lari. Makanya, waktu di zaman Caligula itu banyak orang itu meninggalkan Yerusalem. Di kisah rasul juga kan, mereka meninggalkan Yerusalem kecuali para rasul. Mereka semua udah pergi semua. Karena saat itu Caligula taruh patungnya di bait suci. Sehingga orang Yahudi ketika sujud menghadap ke ruang Maha Kudus, mereka harus sujud ke patungnya Caligula. Makanya terjadi pemberontakan. Sampai kemudian zaman Nero, orang-orang Kristen itu di seluruh wilayah Kekaisaran Roma itu dibakar hidup-hidup dijadikan obor. Tapi mereka semua sudah pergi dari Yerusalem. Makanya ketika Jenderal Titus datang tahun 70, ada sejarawan Yahudi namanya Flavius Josephus. Ya, Flavius Josephus. Judul bukunya itu The Antiquities of Jews. Nah, ketika Jenderal Titus datang membasmi Yerusalem, itu semua orang-orang di Yerusalem itu ada sekitar 2.000 orang waktu itu disalib semua. Pohon-pohon itu sampai habis, mereka disalibnya di tembok. Nah, disalib di tembok, tapi tidak ada satupun orang Kristen yang ikut disalib situ. Karena waktu itu semua orang Kristen sudah ngerti, ketika pembinasa keji di bait kudus, maka suruh lari, maka pergilah mereka lari. Jadi ini sudah digenapi. Gitu. Jadi sudah selesai kalau yang ini sudah digenapi tahun 70 Yerusalem itu dihancurkan. Makanya kalau Anda lihat ayat sebelumnya itu ya, setelah Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi ya, ia berkata kepada kamu, lihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Ini sudah tahun 70 ini.
Sudah terjadi tahun 70. Oh, Ini sudah terjadi kalau tahun anu Pak Paul, kalau fenomena pembukaan duta ya. besar karena membuka hubungan Nah, nanti saya tunjukkan lagi ya. diplomatik dengan Saya tunjukkan lagi nih. Sebab ya. banyak orang akan datang memakai namaku, ya, bukan mengaku dia Yesus, bukan, tapi akulah Mesias yang dijanjikan itu ya. Mesias itu kan artinya yang diurapi, yang diurapi itu artinya yang terpilih, maksudnya gitu ya. Sama dengan Muhammad, akulah. Nah, yang itu kan tuh, lihat tuh, Isa akan berkata nanti akan datang namanya Ahmad, yang bilang begitu kan, dan menyesatkan banyak orang. Kamu akan dengar deru perang, lihat ya. Nah, jadi Muhammad datang ngaku-ngaku menggunakan nama Yesus, ya kan dia jualan nama Yesus kan. Oh, Yesus itu yang menubuatkan saya nanti. Begitu. Lihat, banyak nabi palsu akan muncul menyesatkan banyak orang. Nah, saya akan tunjukkan kepada Anda ya. Lihat Mesias di sini, lihat Mesias di sana. Mereka kan mengadakan mujizat. Ya, lihat ya ini ya. Ini penting nih. Lihat ia di padang gurun, jangan pergi ke situ. Lihat di dalam bilik, jangan ke sana. Apakah bilik di padang gurun itu? Bilik di gurun. Ini sama dengan Ka'bah yang di Mekah. Itu? Oke, ya. Ya, jadi inilah antikris itulah si Islam ini. Oh, tapi kan di 1 Yohanes berkata antikris adalah bagian dari kita, tetapi tidak bersama kita lagi. Iya, Muhammad kan dulu Kristen memang. Oh, haleluya. Loh, dia kawin sama istrinya yang Kristen, istrinya kan Kristen, anak ponakannya Waraka. Warakanya kan pembaca Injil. Menurut Sahih Bukhari, Waraka itu adalah orang yang pertama menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Arab. Ya kan? Jadi jelas sekali bahwa Muhammad dulu Kristen, tapi tidak bersama kita lagi. Jadi itu nanti Kris. Nah, nanti kalau Anda lihat di dalam Wahyu Wahyu 13 ya. Lihat. Lihat ini ya, dalam Wahyu 13 ayat ada Wahyu 13 ayat yang ke ayat ke-7 nih ya. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, kepada ia diberikan kuasa atas setiap suku, umat, dan bahasa dan bangsa. Jadi Islam itu akhirnya perang melawan siapa? Lawan Bizantin. Bizantin itu kota kudus pertama kan. Bizantin adalah negara Kristen pertama di dunia. Dan itu Turki sekarang. Itu langsung dikalahkan dan diislamkan sampai sekarang. Ini sudah menggenapi Wahyu 13 ayat 7. Ya kan? Nah, orang-orang Islam ini diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Dan kepada mereka diberikan setiap suku, umat, bahasa, dan bangsa. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, di Nusantara, Kesultanan Demak, Kesultanan Ternate Tidore, Kesultanan Aceh, Kesultanan Panjang, Kesultanan Makassar, itu semua menundukkan diri kepada Kesultanan Ottoman Turki. Jadi Alkitab kita itu sudah menuliskan semuanya. Lalu bagaimana dengan orang Yahudi? Nah, saya tunjukkan kepada Anda ya. Ya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum Allah. Apakah hukum Allah? Taurat, jelas. Ya kan? Sekali kalau cerita hukum Allah, Taurat, dan memiliki kesaksian Yesus. Ini jelas orang Kristen toh? Ini jelas orang Yahudi kan? Iya. Nah, jadi nggak ada masalah kita dengan orang Yahudi. Karena kita nanti dan orang Yahudi ini justru yang menjadi korban persekusi dari orang-orang Islam. Makanya dalam hadisnya di Islam itu ada hadisnya jelas sekali. Ya kan? Hadisnya itu di Islam itu sangat jelas sekali. Saya tunjukkan ke Anda lagi. Ini bukan Muhammad pinter. Muhammad sudah tahu ini semua. Kan sebelum ada Muhammad sudah ada ayat ini. Ya kan? Iya. Nah, saya tunjukkan hadisnya. Nih.
Sungguh aku akan mengeluarkan orang Yahudi dan Nasrani. Jelas Yahudi dan Nasrani itu musuhnya orang-orang Islam dari Jazirah Arab, sehingga aku tidak meninggalkan dalamnya seorang Muslim. Itu. Jadi orang-orang Islam ini nanti yang akan itu antikris, dan sampai sekarang, dan nanti Imam Mahdi itu Muhammad itu ngasih hadits lagi. Imam Mahdi dari keturunanku, berkening lebar, berhidung mancung, berkulit putih. Itu Imam Mahdi. Imam Mahdi itulah nabi-nabi palsu, nabinya antikris. Itu ya, itu sudah ada videonya saya di video saya, judulnya Antikristus. Ada 4 video. Itu ya. Nah, gitu kira-kira Pak. Oke, makasih Pak Paul. Jadi Cukup jangan jelas Pak Paul. khawatir Makasih ya. ya.